Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan hari ini kita bakalan membahas soal permanen residen. Anyway, disclaimer dulu ya guys. Di sini saya hanya sharing informasi aja dan ini bukan sebagai sarana untuk konsultasi dan sebagainya karena saya ini bukan agen migrasi dan ini hanya berdasarkan sepengetahuan saya. Jadi saya nggak ada memberikan konsultasi apa-apa. Jadi kalau teman-teman benar-benar serius mau apply permanent resident, sebaiknya teman-teman langsung booking agen migrasi resmi yang ada baik di Indonesia atau di Australia ini, yang tentunya harus bayar ya guys. Dan kalian bisa googling aja, saya nggak ada rekomendasiin agensi dimanapun, kalian silahkan googling sendiri ya soal itu. Nah di sini saya lebih ke memberikan informasi karena waktu itu saya sudah janji di Instagram saya, saking banyaknya pertanyaan soal PR ini, gara-gara saya sempat mention di video saya soal apply student visa, kenapa saya milih jurusan itu dan sebagainya. Jadi pada banyak nih yang request mulu, Kak ayo dong bahas PR. Sebenarnya saya maju mundur sih mau bahas ini karena mesti saya nggak punya kualifikasi dalam hal ini, jadi rada takut juga ya nanti kalau salah informasi. Karena itu di sini saya ingatkan lagi, saya hanya sharing berdasarkan pengetahuan saya ya guys. Mungkin kalau ada yang kurang tepat atau mungkin teman-teman mau koreksi, silakan aja, saya terbuka untuk setiap koreksi dari teman-teman. Silakan leave komen di bawah. Mungkin ada agen migrasi yang nonton video ini, silahkan perbaikin ya kalau ada yang salah. Dan mungkin mau bersedia untuk sharing di channel saya, yuk kontak saya dan biar kita bisa sharing informasi sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung aja guys, ini pembukaannya sudah terlalu panjang. Jadi langsung aja kita bahas soal PR ini. Nah, sekali lagi di sini saya hanya akan membahas secara garis besar ya guys. Kalau teman-teman mau informasi yang lebih lengkap, teman-teman bisa langsung ke web imigrasi atau bisa langsung hubungi agensi aja. Oke, pertama, cara paling gampang untuk mau jadi PR adalah dengan melalui partner visa. Nah, kalau ini buat teman-teman yang mungkin punya pasangan orang Australia atau ada planning untuk menikah dengan orang Australia. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kalian bisa jadi permanent resident sini. Dan itu menurutku sih cara paling gampang dan nggak panjang dan berliku-liku jalannya, karena cukup menunggu setahu saya selama 2 tahun dan kalian bisa jadi PR seperti itu. Tapi syaratnya ya lumayan, dan lagian kan nyari untuk dapat pasangan ini kan nggak terenggaling-galing dapat pasangan gitu kan. Kalau memang jodohnya orang Australia, why not apply PR lewat jalur itu. Tapi intinya seperti ya guys, jadi kalian bisa jadi PR kalau kalian punya pasangan atau punya suami orang Australia. Terus cara yang kedua adalah melalui jalur bisnis. Nah, jalur bisnis ini saya nggak bakalan bahas terlalu lengkap karena jenis-jenisnya pun macam-macam, dan mungkin buat teman-teman yang para penonton video-video di channelku ini bukan golongan yang bermodal besar ya, karena kan kalau kalian mau melalui jalur bisnis ini artinya kan kalian harus buka bisnis di Australia dan masih banyak syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, which is modalnya lebih besar lagi. Oke, so itu lumayan jauh dari jangkauan kita ya, mungkin ya kaula muda. Kecuali kalau di Indonesia sudah kaum miliarder ya mungkin boleh aja di masa muda langsung buka bisnis di Australia seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur studi. Nah, di sini saya bakalan bahas lebih lengkap lagi karena ini yang saya pahami agak banyak daripada yang lain-lainnya ya. Nah, jalur studi ini berarti kalian harus sekolah di Australia. Tapi guys, nggak sembarangan sekolah di sini karena teman-teman harus lihat dulu jurusan-jurusan mana yang bisa ada pathway-nya menuju ke PR. Nah, untuk jurusan-jurusan ini teman-teman bisa googling ya, di webnya imigrasi itu sudah ada lengkap banget dan ada banyak dan bejibun banget. Nah, di sini saya akan mention beberapa aja yang saya tahu karena teman-teman yang dulunya WHV pada milih jurusan itu. Misalnya kayak commercial cookery atau misalnya carpentry atau otomotif kayak gitu. Nah, itu masih masuk di list, dan anyway ini listnya bakalan berubah sewaktu-waktu. Jadi informasi ini hanya yang di sekarang ini ya, dan bisa berubah kapan aja gitu loh. Setiap tahun biasanya ada perubahan gitu kan.
Jadi teman-teman harus terus update. Nah mungkin selain itu kalau misalnya teman-teman master dan sebagainya tuh, oh ya saya lupa mention childcare juga masuk, kemudian accounting, IT, engineering itu masuk juga, tapi syaratnya banyak. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa nggak terdengaling-aling kalian sekolah terus langsung lulus terus langsung PR, itu nggak bisa seperti itu. Ada banyak jalurnya dan banyak banget jalurnya dan berliku-liku gitu loh. Ada yang misalnya kalian dihitung dari poin-poinnya seperti itu. Kenapa harus ada syaratnya kita harus kerja sesuai dengan jurusan kita selama beberapa tahun. Kemudian tapi enaknya kalau kalian study ini, karena selain kalian bisa kerja pas masih kuliah, setelah lulus kalau kalian ambil jurusan yang masuk dalam memenuhi syarat untuk dapat graduate visa, teman-teman bisa dapat graduate visa. Dan di graduate visa ini lumayan karena ada tambahan, kalau kalian master ada tambahan 2 tahun untuk kerja full time di Australia. Dan kalau misalnya hanya kuliah di diploma ada 18 bulan untuk kerja di sini. Jadi ya lumayan juga buat nambah-nambah ya, buat nyari dana, nambah waktu tinggal di Australia. Lalu yang terakhir adalah bisa dengan dapat sponsorship. Jadi kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat sponsorship misalnya dari company kayak gitu kan, dari employer kalian tuh, itu ada pathway-nya juga untuk bisa jadi PR. Nah, untuk dapat sponsor ini pun itu khusus untuk skill-skill yang memang dibutuhkan di negara Australia ini ya. Jadi nggak sembarang-sembarang employer bisa sponsorin kalian. Jadi itu pun kalian harus cari dulu, ini nih skill yang mana nih yang dibutuhin, seperti itu. Jadi kalau teman-teman cukup beruntung dan dapat sponsorship lewat employer, kalian bisa apply PR juga, seperti itu. Oh ya, tadi kan saya ada mention soal menghitung poinnya. Nah, untuk menghitung poinnya ini sudah ada di web imigrasi juga, teman-teman tinggal lihat secara detail. Jadi akan ada poin-poin, misalnya teman-teman kuliah di sini dapat poin berapa. Terus kalau misalnya, oh ya, kalau teman-teman mau kuliah, saran saya sih sebaiknya milih kuliah yang di regional area, karena kalau teman-teman kerja di regional, teman-teman bakalan dapat tambahan 5 poin, which is lumayan kan. Karena kan kalau teman-teman mau berdasarkan poin, saingan itu banyak dari berbagai negara. Jadi semakin tinggi poin kalian, semakin besar chance kalian untuk jadi PR, kayak gitu kan ya. So ya, itu dia yang bisa saya sharing di sini. Dan sekarang saya bakalan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Instagramnya. Yang pertama dari Ayanti, dengan PR ini can we brings our family members like mom, dad, siblings, maksimal berapa orang? Mungkin bisa bawa orang tua ke sini, tapi syaratnya banyak banget dan biayanya pun lumayan besar. Jadi untuk ini sih detailnya teman-teman harus lihat di websitenya ya. Ada khusus untuk visa sponsorin orang tua kayak gitu. Lalu dari Henry Chia, syarat apa aja buat jadi PR? Tadi saya sudah jelasin ya. Terus dari Steffi Marcelina, batasan umur atau profesi untuk pengajuan PR. Nah, ini tergantung lagi kalian masuk nominasi yang mana, masuk di mau nge-apply PR-nya lewat yang mana. Jadi batasan umurnya itu beda-beda ya guys, dari masing-masing pathway. Jadi harus lihat dulu kamu mau pathway yang mana. Terus dari Steffi Marcelina lagi, apakah ada batasan masa berlaku PR? Misal berlaku PR per 3 tahun atau gimana? Setahu saya sih kayaknya 5 tahun ya, dan harus diperbaharui kalau nggak salah ya. Lalu dari Hensu 8889, gimana cara dapat PR lewat jalur sekolah dalam tempo sesingkat-singkatnya edisi proklamasi? Jalur student tuh nggak ada yang singkat guys, nggak ada yang singkat sih kalau menurutku. Itu jalur yang mungkin setiap orang bisa untuk melewati jalur itu, tapi nggak singkat. Jadi jalannya berliku-liku dan panjang banget karena syaratnya banyak seperti itu. Jadi nggak makan 1-2 tahun doang, nggak bisa seperti itu. Jadi ya nggak ada cara singkat untuk jadi PR kalau lewat jalur sekolah. Terus dari Mega Maharani PK, emang bener ya kalau mau PR itu harus IELTS di atas 7 dan harus punya sponsor minimal 2 tahun? Nah, ini kalau masalah IELTS sebenarnya sih nggak harus, tapi karena kalau kalian semakin tinggi IELTS kalian, semakin tinggi juga poin yang bisa kalian terima. Jadi ya kalau teman-teman bisa dapat 7, 8 malah lebih bagus lagi, seperti itu. Dan harus punya sponsor minimal 2 tahun. Kalau ini saya kurang tahu ya, harus minimal 2 tahun. Nanti saya tahu lah ya, saya leave komen di bawah ya. Terus dari Ervin Leak, state mana sih yang lebih easier to get PR dan what's about the rules? Cheers. Oke, kalau dari pengalaman teman-teman sih banyak kan
katanya ya, apply PR itu paling gampang di Tasmania karena kan nggak ada orang kan yang mau ke sana secara outback banget seperti itu. Tapi ya setahu saya sih kebanyakan sih kalau teman-teman mau tinggal di regional area sih biasanya chance-nya lebih besar seperti itu. Rule-nya tergantung lagi ya mau jalur yang mana. Dari Diven Alexander, cara apply PR Australia gimana kak? Udah ya aku jelasin ya secara ringkas. Terus dari Refsiela Harki, untuk PR yang masuk skill occupationalist itu tetap ada minimum tahun kerja atau enggak kak? Setahu saya sih sekarang sekitar 3 tahun ya kalau nggak salah kerja sesuai dengan jurusan. Correct me if I'm wrong, oke? Tapi itu yang saya tahu. Terus dari Fanny Hong Second ID, proses dari WHV ke PR bisa nggak? Nggak bisa. Kalau WHV selesai ya udah pulang, kecuali kalau kalian WHV terus tiba-tiba dapat sponsor dari tempat kerja kalian, mungkin ada pathway ke sana. Jadi kalau bisa dapat sponsor dari company dan sebagainya itu mungkin bisa ya, karena saya tahu ada beberapa teman-teman WHV yang beruntung dapat sponsor dari tempat kerja mereka, jadi ya bisa aja. Tapi kalau WHV langsung tanpa sponsor nggak bisa. Dari Jane Setiawan, bahas PR Tasmania dong kak, ntar ya kalau misalnya ada narasumber yang pas bakalan saya bahas. Terus dari Muhammad Data 289, cara dapetin PR tanpa harus nikah sama orang setempat gimana kak? Udah kebahas ya tadi. Beberapa daerah kan, dari Denny Yuliawan, beberapa daerah kan memiliki ketentuan PR. Kalau di Brisbane poin dan ketentuan dong kak. Nah, Oke, di Brisbane ini kalian nggak bakalan dapat tambahan poin ya kalau kalian kuliahnya di sini, nggak bakalan dapat tambahan poin 5. Kalau sekarang sih kalau kalian misalnya kuliah di Gold Coast sudah masuk regional area, jadi kalian bisa dapat tambahan 5 poin. Jadi kalau mau apply PR sih saranku secara pribadi mending jangan di Brisbane deh kuliahnya, biar dapat bonus 5 poin dah. Terus dari lu Dede, Kak Merlin mau tanya, kalau apply partner sendiri kemungkinan bisa nggak? Bisa dong. Apply partner visa tuh bisa apply sendiri, nggak perlu pakai agen yang mahal-mahal ya. Banyak kok teman-teman yang di Indonesia, dari Indonesia yang apply partner sendiri dan granted. Pokoknya selama dokumennya lengkap bisa. Sleep Edit pathway PR dari WHVK nggak ada secara khusus ya seperti yang aku mention tadi. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat sponsor dari company tempat kalian kerja, ya harus mengikuti jalur-jalur yang saya mention di depan tadi. Kemudian dari Caleb Kurnia, kak jurusan apa aja yang umumnya diambil international student di Aussie selain kukuri untuk TR dan PR? Tadi saya sudah mention ya, bisa kalau diploma bisa carpentry, bisa otomotif, childcare juga bisa, apalagi ya, mungkin nursing kalau mau, IT, engineering kayak gitulah. Tapi itu saingannya semakin banyak ya sekarang. So ya, mungkin penjelasan saya kurang jelas karena ini saya hanya memaparkan secara general dan pengetahuan saya ya. Saya pun belum terlalu paham banget soal PR ini. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa langsung ke agen migrasi ya biar lebih lengkap. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan leave komen di bawah ya. Anyway, thank you for watching. I'll see you next video. Bye bye.